Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi ini tanggal 28 Juli tahun 2022. Tiap hari saya lihat ini tanggal terus berubah. Makin hari makin mendekati tanggal yang terakhir di bulan Juli. Karena segera kita tinggalkan bulan Juli, 3-4 hari lagi sudah memasuki bulan Agustus. Berarti tinggal berapa bulan lagi kita memasuki tahun yang baru 2023. Dan sebelum itu kita menikmati hari Natal, hari kelahiran dari Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan mari kita melahir baru, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sesuai dengan tema firman Tuhan pagi ini, menguduskan diri. Karena hidup kudus adalah perintah Tuhan. Karena itu ada ayatnya, nanti saya mau kupas Bapak Ibu ya. Untuk itu sebelum saya baca firman Tuhan, saya mau menyanyikan sebuah pujian, lagu lama ini juga nih. Suci, 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 kudus, kudus Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus dia Allah Bapa yang maha kudus. Surga itu kudus, karena di dalamnya ada sumber kebenaran, sumber damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Oleh itu mari senantiasa kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tujuan kita ikut Yesus supaya suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan di dunia ini, berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan hidup kita, yang melakukan segala-galanya. Tutu mari kita hari-hari kita diproses, dibentuk sifat karakter hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya mau menyanyikan lagu Suci, Suci Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu Bapa. Haleluya. Suci, suci, suci. Amin, haleluya. Suci, suci, oh kudus. Amin, haleluya. Mari Tuhan kuduskan hidupku. Amin, haleluya. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam kerajaan surga. Amin, haleluya. Bumi langit semua itu adalah kuasa Tuhan. Kupang dan hanya saja padamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kudus, kudus, haleluya. Engkau maha kudus Bapa. Kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan Yesus. Mari Tuhan kuduskan hidupku. Amin, haleluya. Dalam Ibrani 12 ayat 14b dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kudus kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena Allah itu kudus, kudus, suci, sucilah Engkau Tuhan. Amin, amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, kudus,
namaku Tuhan Yesus. Mari Tuhan kuduskan hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu. Haleluya. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, Bapa. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami, haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Bapa. Haleluya. Suci, suci, suci Engkau. Haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Amin, haleluya. Kudus, kuduslah Engkau Tuhanku, ya Roh Kudus. Suci, suci Engkau Roh suci. Haleluya. Mari Tuhan Yesus sucikanku. Amin, haleluya. Kuduskan mulut hamba-Mu, sucikan pikiran kami Bapa, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami Bapa membaca firman Tuhan. Mari Bapa sucikan seluruh hidupku. Ampuni Bapa segala dosa kami, ampun, ampun semua hilaf dan salahku Bapa. Roh Kudus, pimpinlah hidupku Bapa, agar kami taat kepada firman Tuhan sampai nanti aku masuk ke surga. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama, di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Kamis pagi di tanggal 28 Juli tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita saudara firman Tuhan, biar hari demi hari kita minta kekudusan dari Tuhan. Sebab Allah itu kudus Bapak Ibu ya. Ya, kita di dunia ini harus hidup benar ya. Sampai kalau kita melanggar hukum berarti tidak benar, bagaimana saudara? Ya, pasti akan melanggar hukum, akan masuk di dalam kasus hukum ya. Orang yang korupsi, orang berzina, orang perselingkuhan, ya pembunuhan itu kan tidak kudus. Ya, semua yang tidak benar itu pasti ada konsekuensi hukumnya. Ada hukum tabur tuai. Karena Allah itu kudus. Karena firman Tuhan katakan tadi dalam Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Wah, percuma kalau kita kalau tidak berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan iblis dong di dunia ini, saudara. Waktu mari, Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mau berjumpa dengan Yesus. Ya, kejarlah kekudusan, hidup di dalam firman Tuhan. Sebabnya Tuhan berkata juga dalam Imamat pasal 11 ayat 44, saudara. Allah itu kudus, saudara. Ya, kalau Allah kudus,
maka harus kita hidup kudus. Mari sama baca. Imamat 11 ayat 44. Karena bicara kekudusan itu ada di dalam Alkitab, saudara. Ya. Imamat 11 ayat 44, demikian firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Itu ayat 44a. Ya. Waktu itu mari kita melalui firman-firman yang selalu kita baca. Ya, tidak mau sia-siakan hidup ini. Jangan hidup dengan percuma, Bapak. Ya, usia makin hari makin tambah, akan memasuki titik akhir, ya, titik vonis, ya, titik atau titik finish. Ya, mari kita menguduskan diri kita supaya nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayo, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Apa isi firman Tuhan? Tertulis dalam 2 Tawari pasal yang kelima ayat 1 sampai 14. Puji Tuhan, kita kemarin baca 2 Tawari pasal 4, sekarang berurutan. Sekarang pokoknya firman Allah berurutan, Saudara. Jadi supaya Bapak Ibu yang baru mengerti, dari sejak 1 Januari 2021 kita semua Bapak Ibu yang saya cintai tidak pernah absen bersama saya. Terus tiap pagi baca firman Tuhan perjanjian lama dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Sekarang puji Tuhan sudah dimasuk 2 Tawari pasal 5 ayat 1 sampai 14. Besok atas rahmat anugerah Tuhan memasuki 2 Tawari pasal 6. Karena kita hari ini baca 1 pasal. Nanti malam kita baca perjanjian baru, ya. Perjanjian baru hampir finish, sudah hampir selesai. Karena sudah masuk di dalam 2 Petrus. Setelah selesai 2 Petrus, masuk dalam surat Yohanes. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, selesai itu Yudas. Ya, tinggal 3 kitab lagi. Yohanes, Yudas memasuki kitab Wahyu. Sudah selesai, saudara, perjanjian baru. Nanti saya mau berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya apa kita mengulang kembali atau saya menyampaikan firman Tuhan per tema, saudara. Ya, jadi dalam perjanjian baru, per tema dalam perjanjian baru. Ya, kita bawa di dalam doa supaya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan buat kita, menjaga kudusan, pokoknya hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Sampai suatu hari kelak Bapak Ibu bersama saya, sekeluarga kita rapture, diangkat sama Tuhan, ketemu bersama Tuhan di awan-awan dan masuk di dalam Yerusalem baru, masuk di surga, dan pasti banyak tempat kita bisa ditunjukkan Tuhan. Taman Firdaus, ya, zaman waktu Adam dan minta sama Tuhan, Tuhan zaman dulu waktu Taman Firdaus seperti apa, minta sama Tuhan, bisa Tuhan ciptakan, saudara, ya. Tuhan itu maha segala-galanya. Bangga kita, terkagum-kagum, takjub-takjub nanti kalau jumpa dengan Yesus. Aduh, itu kita bisa betul-betul dirangkul sama Tuhan, kan kita betul menyembah kepada Bapa kita Yesus. Kagum-kagum akan kebesaran Tuhan. Amin. Mari kita baca 2 Tawari pasal 5 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo masukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di depan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkut tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menundungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Kedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri sebelah timur mezbah, berpakaian dan halus,
dan dengan Cilacap, Gandum, Gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam 2 Tawarikh pasal 5 ayat 1 sampai 14, dan saya ulangi ayat 14, ayat 9 dikatakan di situ berkata, ayat 11 Saudara, menguduskan diri. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri. Ini tema yang saya ambil. Saya waktu tanya sama Tuhan, selalu saya tanya, tema apa perlu sampaikan? Ternyata ada kalimat menguduskan diri. Dan kalau menguduskan diri, saudara, karena apa? Di ayat 14 dikatakan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Perlu kita hidup kudus. Karena tidak menguduskan diri, kata firman Tuhan, nanti ada awan kemuliaan Tuhan. Artinya Allah itu berkenan kalau kita hidup kudus. Maka Tuhan berkenan, maka Tuhan turun dengan kemuliaannya. Wah, dahsyat saudara. Berarti kalau kita kudus, nanti layak masuk di dalam kerajaan surga. Karena kerajaan surga tidak ada barang yang najis, saudara. Ya, coba kita baca. Maka ini menguduskan diri, karena Bapak Ibu kan kepengen masuk surga. Saya pengen masuk surga, saya. Jelas. Maka saya berikan firman Tuhan pagi, malam. Hamba-hamba Tuhan semua, mari semua hidup kudus. Hamba Tuhan kalau tidak hidup kudus, setiap kita anak Tuhan kalau tidak kudus tidak berjumpa dengan Tuhan. Jelas saya tegas ini. Karena itu bicara firman Allah. Tadi sudah firman Allah katakan, tanpa kekudusan tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Ini tegas lagi. Wahyu 21 ayat 27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ini masuk ke dalamnya surga. Masuk dalam kerajaan surga tidak bisa barang najis. Duh, kalau sama aja, kalau semua barang najis masuk ke surga, sama aja kalau itu dosa dan neraka. Ya, ngapain fungsi neraka? Itu ada perbedaan antara surga dan neraka. Neraka tempat-tempat iblis, tempat barang yang najis. Dikatakan situ, atau orang yang melakukan kekejian tuh. Orang loh, masuk orang loh. Jadi kita manusia-manusia yang melakukan kekejian, pembunuhan, perzinahan, perselingkuhan, hal yang tidak berkenan, tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Atau dusta, ya kita tidak boleh saudara. Tidak boleh ngomong dusta, semua mari hidup kudus. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ini namanya tertulis apa? Kalau hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Hidup kita benar sama Tuhan. Seperti ayat mengatakan Tuhan. Saya mau baca lagi. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Mari kita mau hidup suci, hidup kudus, damai dengan setiap orang, tidak boleh dendam, dengki, benci. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dari pihak saya mohon maaf. Mari karena saya mau hidup kudus. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Tidak boleh ada kenajisan di antara kita. Mari sama-sama. Memang tidak ikut Yesus bayar harga, saudara. Memang hidup kudus tidak gampang, saudara. Banyak orang masih mau simpang siur, serong kanan, serong kiri. Mohon maaf, tegas, saudara. Ya, sekarang kita usia makin tua, ya, mendekati ajal akhir. Mari kita menguduskan diri. Sebab Tuhan itu kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya kasih ayat terakhir dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16, demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Ini firman Tuhan loh, bukan dari saya. Hidup kita mau taat kepada firman, supaya nanti kita bersama surga menguduskan diri. Damai dengan setiap orang. Tidak boleh dendam, dengki, benci, ada yang tidak berkenan. Dosa-dosa yang tersembunyi kita buang dalam nama Yesus. Seperti firman Tuhan sudah saya katakan pada waktu yang lalu. Stop dosa. Tapi isi hati kita dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita layak berkenan sama Tuhan. Karena Yesus Maha Kudus, Maha segala-galanya.
dan Dia tempatkan kita di surga kekal selama, penuh damai, sukacita yang luar biasa. Saya mau ikuti firman Tuhan bersama Bapak Ibu. Mari kita ikuti firman Tuhan sehingga kita layak berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Suci, suci, haleluya, suci, amin, haleluya. Kudus, kudus, haleluya, kudus, amin, haleluya. Mari Tuhan sucikan ku, amin, haleluya. Kudus, kudus, haleluya, kudus, amin, haleluya. Suci, suci, haleluya, Engkau Maha Kudus, Roh Kudus, Bapakku Yesus. Mari Tuhan sucikan ku, amin, haleluya. Aku masuk surga bersama Tuhan Yesus. Amin, lagu ini. Aku masuk surga bersama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, berjaga dan berdoa, dan jaga kekudusan, damai dan setiap orang, dan hidup kita layak kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.